الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, adalah sebuah kewajiban bagi khatib di setiap khutbahnya untuk senantiasa berwasiat dan mengingatkan jamaah, wabil khusus kepada diri khatib sendiri, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa akan menjadi seperti pagar yang mencegah kita dari perbuatan melanggar perintahnya, sekaligus akan menjadi motivator kita untuk senantiasa menaati dan mengerjakan segala perintahnya. Takwa itu sendiri adalah imtithalu awamirillah wastinabi nawahihi sirran wa alaniyatan zahiran wa batinan. Kita mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik dalam suasana sunyi maupun ramai, dalam zahir maupun dalam batin. Pada momentum mulia kali ini juga, mari kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kepada Allah yang telah memberi karunia hidup dan nikmat rizki yang tidak bisa dihitung satu persatu. Rasa syukur ini merupakan satu bentuk tahu diri dan terima kasih kepada Allah, sekaligus akan semakin menguatkan kesadaran bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala sang pemberi rizki dan zat yang paling kuasa atas kehidupan kita selama di dunia ini. Semua yang kita miliki di dunia ini sejatinya adalah titipan yang sewaktu-waktu akan diambil oleh sang pemilik yang hakiki dan abadi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, syukur ini tidak hanya diwujudkan melalui ucapan kata-kata saja, namun lebih dari itu harus mampu kita wujudkan secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena memang sudah menjadi tuntunan agama Islam agar umatnya mewujudkan syukur dengan tiga hal, yakni syukur bil janan, syukur dalam hati, syukur bil lisan, syukur dengan lisan, dan syukur bil arkan, syukur dengan tindakan. Kita tak boleh menjadi insan yang kufur terhadap nikmat nyata yang telah dianugerahkannya. Allah pun telah mengingatkan kita dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman melalui sebuah ayat yang diulang-ulang sebanyak 31 kali agar kita tidak ingkar kepada nikmatnya yang agung. Ayat tersebut berbunyi, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, yang artinya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara wujud syukur bil arkan atau syukur dalam tindakan bisa kita lakukan dengan berbagai cara, dengan cara berbagi nikmat yang kita dapatkan kepada orang atau pihak lain. Seperti saat kita bahagia mendapatkan nikmat rezeki berupa harta benda, kita bisa mengambil sebagian dari rezeki tersebut untuk kemudian diberikan kepada orang lain. Langkah ini tentu akan membuat orang lain bahagia dan juga akan semakin menjadikan diri kita bertambah lebih bahagia lagi. Kita pun sebenarnya tak perlu khawatir
jika berbagi rizki dengan orang lain, rizki kita akan berkurang. Kita perlu sadari bahwa rizki bukanlah matematika yang secara logika 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Namun justru sebaliknya, rizki adalah kehendak Allah semata yang terkadang kita alami sendiri. 1 dikurangi 1 bisa menjadi 11. Rasulullah Muhammad SAW pun telah bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim, ma naqasa malun min sadaqatin, yang artinya harta tidak berkurang karena bersedekah. Dalam hadis lain disebutkan, ma ahsana 'abdun as-sadaqata illa ahsanallahu 'azza wa jalla al-khilafata 'ala tirkatihi, yang artinya tidaklah seorang hamba memperbaiki sedekahnya kecuali Allah memperbaiki pengganti atas harta tinggalannya. Hadis riwayat Ibnu Mubarak. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kekhawatiran berkurangnya rezeki jika dibagikan kepada orang lain tentu sangat tidak beralasan. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala pun telah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa rezeki yang Ia berikan bukan hanya dari kita bekerja saja. Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 3, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadara, yang artinya dan dia Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Ayat ini menjadi pegangan kita untuk menghilangkan kekhawatiran tentang rizki di dunia. Allah lah sejatinya yang memiliki skenario rizki dalam hidup kita. Kita tetap diperintahkan untuk berusaha dan kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil yang kita dapatkan pun sejatinya bukan melulu karena hasil kerja keras kita. Semua itu sejatinya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya bisa kita lihat dan amati bersama-sama dalam kehidupan nyata. Terkadang kita melihat ada orang yang bekerja keras siang malam, pergi pagi, pulang sore, namun hasil yang didapatkan masih kalah dengan seseorang yang terlihat santai dalam bekerja. Ini merupakan bukti bahwa rizki adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam ayat lain di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga sudah menegaskan bahwa jika kita memiliki harta dan menginfakkannya, terlebih infak di jalan Allah, maka akan diganti oleh Allah dengan berlipat ganda. Hal ini termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Oleh karenanya, di penghujung khutbah ini, mari kita budayakan untuk saling berbagi, bersedekah, dan berinfak dari rezeki yang telah Allah berikan, agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan. Sekali lagi, jangan khawatir untuk berbagi, karena hakikat memberi adalah menerima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala
الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفع غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة، وعن سائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر.